Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Lela Fatul Muzaidah dalam acara Liputan Learning Journal pertemuan kedua. Mengulas yang kemarin telah kita pelajari bahwa reportase adalah laporan, penghimpunan, dan penyebarluasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa reportase adalah proses pelaporan, penghimpunan, dan kemudian disebarkan kepada masyarakat banyak. Sedangkan investigasi adalah proses pengupasan atau penyelidikan kepada suatu berita atau suatu masalah secara mendalam, kemudian disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bagaimana sebenarnya peristiwa tersebut terjadi. Nah, dalam reportase dan investigasi atau pengungkapan sesuatu yang tersembunyi, pers harus tetap sesuai dengan program pedoman penyiaran dan undang-undang pers yang pastinya harus dipenuhi oleh setiap wartawan. Dalam investigasi atau pengungkapan sesuatu yang masih tersembunyi, pers harus memenuhi pedoman perilaku penyiaran. Nah, jadi tidak sembarangan ya dalam menyiarkan suatu berita, dan ini juga ada ciri-ciri reportase yang sudah kemarin kita bahas. Yang pertama, reportase itu dilakukan dengan cara berkelompok. Jadi timnya itu sudah terdiri dari kameramen, dari MC atau pembawa acaranya, dan reporter, apalagi kalau lebih lengkap ada narasumber, ya kan. Apalagi kalau menghadirkan narasumber secara langsung atau live ya di tempatnya. Nah, itu reportase tidak bisa dilakukan dengan sendirian. Nah, kemudian mengandung nilai-nilai berita. Jadi kita tidak boleh sembarangan menyebarkan sesuatu, karena kita harus memilah dulu mana nih yang penting dan layak untuk diketahui oleh masyarakat. Kemudian reportase ini disebarluaskan kepada berbagai media massa dan tentunya ada beritanya. Lalu bagaimana dengan cara melakukan reportase? Yang pertama ada praproduksi. Jadi di praproduksi ini seorang pers bisa melakukan rincian-rincian gitu, kayak apa aja yang mau dilakukan gitu, terus segala macam, tempatnya di mana, apa yang harus diinvestigasi, dan kemudian yang kedua masuk ke proses produksi atau eksekusi dari tadi yang sudah sebelumnya dibuat. Yang terakhir adalah pasca produksi. Nah, setelah melakukan produksi, kemudian diedit lagi, dilihat lagi di mana yang kurang gitu kan, dan kemudian dibuat laporan lagi. Nah, dalam teknik reportase dan investigasi ini yang paling menarik adalah isunya. Isu adalah masalah yang belum terpecahkan. Jadi lebih menarik ya kalau misalnya berita-berita yang masih heboh sekarang, kayak beritanya Loli gitu, atau berita kasusnya Mahalin yang selingkuh gitu, kan bisa bom gitu. Masyarakat juga lebih banyak minatnya. Atau kasus pembunuhan yang barusan kemarin terjadi di Cilegon, seorang anak kecil yang diculik oleh guru lesnya sendiri dikarenakan kalau tidak salah membaca di Twitter, karena orang tuanya mempunyai utang. Karena usubilah min dzalik ya, semoga kita semua selamat dari niat-niat jahat orang lain. Nah, di situ juga karena masih ambigu ya, belum bisa terpecahkan, dan itu yang harus pers ungkapkan, yang harus pers cari kebenarannya seperti apa gitu. Dan dari isu itulah yang menarik perhatian masyarakat, dan kita juga dapat menyampaikan berita itu dengan maksimal. Dalam reportase atau dalam sebuah pemberitaan itu bisa berbentuk yang sedang terjadi, atau yang belum terjadi, atau yang sudah terjadi. Jadi misalnya kalau contoh yang sudah terjadi itu, misalnya kayak kemarin timnas melawan Saudi Arabia, atau berita tentang yang lagi sedang booming lah gitu, tentang IKN gitu. Terus ada juga berita yang sedang terjadi, contohnya ada
gempa bumi atau tsunami atau ada kemacetan di suatu tempat sedang terjadi. Tapi ada juga yang terakhir itu yang akan terjadi, contohnya kayak persiapan Aceh gitu kan, untuk menyambut para olahragawan yang akan mengikuti lomba PON, seperti itu. Masih seperti yang kemarin, tak lupa untuk menulis berita yang paling efektif itu menggunakan piramida terbalik, dimana yang di atas dari judul, lead, kemudian ada tubuh, dan terakhir ada ekor. Terima kasih kepada pemirsa yang telah mendengarkan berita ini hingga akhir. Saya Laila Fatul Muzaidah pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam.